Ini dia dewa yang paling dipuja oleh orang Jepang. Jadi mau tahu kan siapa dia? Langsung aja tonton video ini sampai selesai, oke? Di video kali ini gue bakal nyeritain dewa yang paling dipuja-puja oleh semua orang Jepang ya hingga saat ini ya. Dia adalah Amaterasu. Amaterasu ini banyak ya di film-film anime Jepang kayak gitu, padahal cerita yang aslinya itu beda jauh sama aslinya ya. Nah, buat kalian yang gak tahu Amaterasu itu siapa, pertama-tama boleh dicek nih videonya di atas ini ya. Kisah di mana Amaterasu itu lahir. Jadi langsung aja ke topik pembicaraan kita ya. Jadi Amaterasu ini memiliki nama asli yaitu Amaterasu Omikami atau Ohirume no Muchi no Kami ya. Jadi dia itu dalam mitologi Jepang diangkat menjadi dewi matahari dan penguasa siang ya. Jadi Amaterasu itu adalah anak dari Izanagi, dan Amaterasu itu memiliki dua saudara yang bernama Tsukuyomi dan Susanoo. Jadi singkat cerita, jadi dalam Kojiki ini Amaterasu dinobatkan menjadi Dewi Matahari ketika dia dilahirkan dari Izanagi ya. Singkat cerita, Amaterasu ini akhirnya menikah dengan Tsukuyomi, saudaranya sekaligus adik lelaki dia ya. Tsukuyomi ini adalah dewa bulan atau dewa langit malam ya, penguasa malam ceritanya, di Batman ya. Lalu Amaterasu ini menjadi pemimpin dari dunia Takamagahara ya. Nah, lalu lanjut aja ya ke ceritanya. Lalu Amaterasu itu menikah dengan Tsukuyomi, dan suatu hari Amaterasu menyuruh Tsukuyomi untuk hadir menggantikan dirinya ke suatu pesta para dewa ya. Nah, di sana pun Tsukuyomi hadir pada pesta itu. Nah, pesta tersebut banyak sekali makanan-makanan yang sangat enak banget katanya dari para dewa di sana. Nah, lalu Tsukuyomi pun ketika datang ke pesta tersebut, dia sedikit mengintip ke dalam dapur pesta tersebut. Dia melihat seorang dewa masakan ya, dewa makanan ya, yang bernama Ukemochi. Dan Tsukuyomi pun melihat cara memasak Ukemochi yang sangat amat kotor ya. Yaitu makanan-makanan yang nikmat tersebut itu berasal dari muntahan-muntahan dan kotoran-kotoran yang keluar dari Ukemochi. Karena Tsukuyomi pun melihat sangat jijik dari makanan yang dibuat Ukemochi. Di sana pun Tsukuyomi langsung membunuh si Ukemochi karena jijik ya dia. Nah, setelah Tsukuyomi membunuh si Ukemochi, berita tersebut pun sampai pada kuping Amaterasu. Dan setelah itu Amaterasu pun mengusir Tsukuyomi, dan dia tidak ingin bertemu lagi atau tinggal satu langit lagi bersama Tsukuyomi. Jadi setelah kejadian itu, mengapa matahari dan bulan itu tidak bisa bertemu dalam kepercayaan Shinto ya. Nah, lalu singkat cerita, di dunia para dewa, Susanoo atau adik dari si Amaterasu itu membuat onar ya dia ya. Lalu Izanagi pun mengusir Susanoo dari dunia para dewa. Nah, ketika Amaterasu melihat peristiwa tersebut, Amaterasu pun menantang Susanoo karena Amaterasu ini geram ya lihat Susanoo itu karena adik dan dewa yang sombong. Lalu sebelum Susanoo meninggalkan dunia para dewa, Amaterasu menantang ilmu. Amaterasu dan Susanoo pun mengadu kekuatan dengan cara bertukar barang dari masing-masing dewa tersebut. Nah, lalu Amaterasu mengambil salah satu pedang dari Susanoo dan mengubahnya menjadi 3 dewi. Saat Susanoo mengambil salah satu perhiasan dari Amaterasu, lalu dari kalung Amaterasu melahirkan 5 orang dewa, dan akhirnya Amaterasu pun mengklaim bahwa kemenangan itu adalah milik Amaterasu. Setelah Susanoo melihat kejadian tersebut, dia amatlah geram dan dia tidak mau menerima kekalahannya. Lalu Susanoo pun kembali mengamuk ya di dunia para dewa ya. Susanoo pun menghancurkan kebun-kebun milik Amaterasu dan menguliti kuda milik Amaterasu dan melemparkannya kepada Amaterasu. Sontak Amaterasu pun melihatnya sangatlah sedih akan kelakuan adiknya tersebut. Karena Amaterasu itu masih menganggapnya Susanoo itu adalah adik kesayangannya, dia pun tidak bisa melawannya ya. Nah, lalu Amaterasu pun sangat kecewa dan sedih, dan dia pun mengurungkan diri
dirinya di dalam suatu gua. Nah, saat Amaterasu itu menyembunyikan dirinya di dalam gua, matahari pun tidaklah bersinar dalam jangka waktu yang sangat panjang ya. Nah, dan karena matahari itu tidak muncul, jadi keseimbangan dunia ini goyah ya. Goyahnya keseimbangan dunia ini, para dewa yang lain pun membujuk Amaterasu untuk keluar dari si gua tersebut. Akan tetapi Amaterasu menghiraukan bujukan para dewa yang lainnya. Salah seorang dewa memiliki sebuah ide untuk membujuk Amaterasu kembali keluar, yaitu dengan cara memanggil dewa penghibur ya. Dewi penghibur. Nah, dewi penghibur tersebut bernama Amano Uzume. Nah, lalu Amano Uzume ini melakukan tarian yang sangat elok di depan gua di mana tempat Amaterasu menyembunyikan dirinya. Tarian Amano Uzume ini sangatlah liar lah, sampai para dewa yang lain pun tertawa terbahak-bahak. Pokoknya rame banget lah katanya di luar lah gara-gara tarian si Amano Uzume ini ya. Nah, lalu Amaterasu pun ketika mendengar suara-suara berisik dari luar, dia merasa sangat kepo lah. Jadi kepo banget, pengen lihat gitu, ada apa sih gitu. Dan akhirnya Amaterasu pun keluar dari gua tersebut. Nah, ketika Amano Uzume menarik perhatian Amaterasu untuk keluar, seorang dewa menggantungkan salah satu benda keramat atau cermin ya, menggantungkan cermin tersebut di atas pohon. Jadi pas si Amaterasu itu keluar dari si gua tersebut, dari atas pohonnya itu ada yang gantungin cermin ya. Cermin itu bernama Yatano Kagami ya. Nah, ketika melihat si cermin Yatano Kagami, pikiran Amaterasu pun itu kembali ceria lagi ya, jadi terhipnotis ya ketika dia melihat si Yatano Kagami itu ya. Jadi singkat cerita ya, kalau cermin yang membuat seseorang ketika sedih melihat dirinya di cermin itu bakal ceria. Nah, lanjut aja ya. Ketika Amaterasu melihat bayangan dirinya di Yatano Kagami, seorang dewa yang bernama Ame no Kajitarao langsung menutup si gua itu rapat-rapat dan menyegelnya supaya Amaterasu tidak bisa kembali ke dalam gua tersebut. Lalu matahari pun kembali bangkit ya, kembali terbit ya di dunia ini dan mengembalikan keseimbangan dunia dewa dan dunia manusia. Nah, saat dunia ini kembali dalam keseimbangannya, Susanoo pun kembali datang kepada Amaterasu untuk meminta maaf ya. Dan saat Susanoo kembali meminta maaf pada si Amaterasu ini, dia membawa sebuah cindramata ya, yaitu cindramata tersebut adalah sebuah pedang yang Susanoo ambil dari seekor ular yang bernama Yamata no Orochi. Nah, dan akhirnya pertikaian di antara Susanoo Amaterasu pun selesai. Nah, jadi kenapa Amaterasu itu sangat amat dipuja-puja oleh orang Jepang, karena Amaterasu ini berperan penting dalam dunia ini. Karena dimana kalau matahari tidak, para petani-petani Jepang itu tidak akan tumbuh gitu, dan mereka tidak bisa makan ya. Pokoknya keseimbangan dunia itu hancur lah kalau nggak ada Amaterasu. Lalu segitu aja yang bisa gue sampaikan pada kalian. Jangan lupa jika kalian suka video ini, tinggalkan like, dan yang paling penting, ayo bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Dan sampaikan juga video tentang sejarah ini kepada teman-teman kalian dengan cara share video ini. Kita ramaikan. Dan buat kalian yang pengen request minta dibahas tentang dewa-dewa Jepang atau hal-hal lain tentang Jepang, boleh tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, ambil positif dari video ini, dan tetap cinta tanah air. Bye bye.